Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini untuk sama-sama menimba ilmu, mempelajari ilmu agama yang kita niatkan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita berharap kepada Allah semoga ilmu yang nanti kita dapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema pergi tak akan kembali. Ada dua hal, ketika dua hal ini berlalu, dia tidak akan pernah kembali lagi. Yang pertama adalah waktu. Setiap kali waktu itu berlalu, lewat, maka tidak akan pernah bisa terulang kembali. Di dalam waktu itu ada sekian banyak aktivitas-aktivitas manusia. Si fulan bertemu dengan si fulan yang lain pada jam sekian, pada hari tertentu, pada waktu tertentu, tidak akan pernah terulang kembali dalam kondisi yang sama, karena waktu tidak akan pernah berulang. Mungkin ada kejadian yang semisal dengannya, yang mirip dengannya, tapi tidak mungkin sama. Perasaan seseorang pada waktu tertentu, kemudian berlalu waktu itu, tidak akan pernah sama. Kemarin mungkin bahagia, sekarang mungkin bersedih. Kemarin bersedih, mungkin sekarang bahagia. Maka waktu para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Segala sesuatu yang berlalu, yang pernah kita lalui di masa silam, di masa dulu, jangankan masa lalu, baru beberapa detik yang lalu, maka tidak akan pernah terulang kembali. Sehingga ada muncul ungkapan-ungkapan lan tarji'al ayyamul lati madat, hari-hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Apa gerangan pentingnya permasalahan waktu? Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan juga dituturkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafirallah lah, pernah mengungkapkan satu ungkapan di antara di kalangan orang-orang masa lalu. Sering kalimat ini beredar di telinga mereka dan akhirnya sampai pula kepada kita. Apa kalimatnya? Ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam, kalian itu hanyalah penggalan hari demi hari, waktu demi waktu. Fa idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk, setiap kali hari itu berlalu, maka berlalu juga sebagian dari dirimu. Jadi setiap kali waktu berlalu, artinya sebagian dari diri kita semakin hilang. Apa maksudnya? Usia. Jangan malah senang-senang, pesta, pora, bahkan diperingati yang kita kenal dengan istilah
hari ulang tahun. Pesta pora, senang-senang berbahagia. Hari ulang tahun itu hari mendekati kematian. Senang. Orang mau mati senang, berarti udah banyak bekal dia. Allahu Akbar. Harusnya seorang muslim bersedih, sebentar lagi dia akan mati. Sudah banyak apa enggak perbekalannya yang dia persiapkan untuk menghadapi Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyampaikan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau saja kalian tahu apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Jadi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ketawa aja kerjaannya. Subhanallah. Tontonannya lawakan demi lawakan. Allahu Akbar. Kasihan orang seperti ini. Jangan dihabiskan usia hanya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Na'udzubillah. Karena nggak akan kembali lagi, Pak. Kemarin-kemarin yang ada hanya penyesalan demi penyesalan. Oh, kenapa kemarin nggak belajar agama? Oh, kenapa kemarin-kemarin nggak banyak sedekah? Percuma. Karena waktu tidak akan pernah kembali. Jadi dia kalau sudah berlalu nggak akan bisa kita tarik ulang. Bisa kok Ustaz, tuh ana lihat antum ketika berada di satu tempat menjelaskan ini, anak ulang lagi, itu di YouTube. Kondisinya tidak akan pernah sama. Mungkin betul itu juga ya. Tapi tidak akan pernah sama kita yang menyaksikannya dengan hari itu dengan hari ini. Karena waktu tidak akan pernah berulang kembali. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, jangan sampai menjadi orang yang merugi. Tegas Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, demi waktu sore, demi masa. Al-'asr itu maknanya bisa al-ahd, al-waqt, bisa bermakna waktu. Tapi juga bagian dari waktu adalah waktu sore. Makanya kalau kita salat asar itu salat sore. Salat asar salat sore. Kenapa kok ada kalimat sore, ada kalimat pagi, ada kalimat siang, ada kalimat malam? Di Al-Quran kan banyak. Wal laili idza yaghsha, misalkan demi malam, ketika malam sudah tertutup, gelap gulita, enggak kelihatan. Wan nahari idza tajalla, nahar, siang. Allah bersumpah dengan atas nama malam, atas nama siang, atas nama sore. Duha, pagi, wadduha wal laili idza saja. Waktu semua itu. Pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, waktu semuanya waktu. Fajar wal fajri walayalin asyr. Subuh juga enggak ketinggalan. Fajar tuh ketika matahari sudah mulai malu-malu menampakkan perawakannya, tapi belum muncul karena fajar itu baru sinarnya doang, belum mataharinya. Karena kalau matahari udah lewat, udah muncul ke permukaan, udah telat sholat subuhnya, berarti udah ketinggalan. Hanya permasalahannya sengaja apa enggak. Kalau sengaja maka jelas berdosa. Entar deh, lewat akhirnya, naik matahari. Sengaja maka Allah mengatakan fawailul lil musallin. Itu kalau sengaja. Tapi kalau enggak, maka datang riwayat man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang ketiduran atau mungkin kelupaan, enggak sengaja, tapi bukan mau menyengaja, kelupaan atau ketiduran, kemudian tiba-tiba lewat waktu sholat subuh, matahari udah naik, maka kata Rasul, tetap sholat kalau dia sudah ingat. Fal yusalliha idza dzakaraha, kalau dia ingat segera sholat. Jadi sholatnya bukan ditunda. Oh, berarti besok aja deh sholat subuh, langsung 2 kali subuh. Enggak. Hari itu juga. Nah, para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan wal 'asr, demi waktu sore, demi masa. Kenapa? Ada apa dengan waktu sore? Subhanallah. Sampai-sampai Pak, wallahu alam, sampai sekarang saya belum temukan ada hadis berbicara secara khusus tentang sholat
yang bisa menggugurkan amal-amal kecuali salat sore. Salat apa? Asar. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu, kata Rasul. Yang meninggalkan salat asar habis amalannya. Ajib. Kalau salat subuh kok nggak disebutkan riwayat begitu? Yang ada keutamaan-keutamaan kan. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh di waktu fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Itu yang ada. Tapi nggak disebutkan siapa yang meninggalkan salat subuh habis amal ibadahnya, nggak disebut. Tapi dalam hadis ini asal. Kenapa? Karena banyak orang lalai di waktu-waktu itu. Bahasa kita, waktu-waktu tanggung. Orang menyelesaikan aktivitas, contoh kantor-kantor lagi seru-serunya di situ tuh. Dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib. Tanggung, entar deh. Kebanyakan begitu. Apa yang muncul? Meremehkan. Nah, di sini Rasul tekankan di situ, jangan meremehkan. Ini sebenarnya di situ kasusnya. Karena banyak orang meremehkan dengan istilah tanggung, entar deh. Ujung-ujungnya enggak salat. Atau dekat-dekat dengan waktu maghrib, sudah hampir maghrib. Kebiasaan. Maka tinggalkan itu semua. Karena waktu asar ini waktu-waktu banyak orang lalai. Karenanya di antara waktu mustajab pada hari Jumat setelah salat asar. Orang pada lalai, kita ingat memohon, berdoa, meminta kepada Allah. Ini waktu-waktu yang sangat dianjurkan, tekankan kita mendekatkan diri kepada Allah Taala. Asar itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala tadi katakan innal insana lafi khusr. Setiap manusia benar-benar berada pada dalam kerugian yang nyata kecuali 4. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. 4 golongan manusia. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah, beramal saleh, saling mengingatkan dalam perkara yang hak dan benar, dan saling mengingatkan pada perkara kesabaran. Jadi 4, insyaallah enggak rugi, Pak. Kalau orang bisa menerapkan 4 hal ini dalam keseharian, dalam kehidupannya sehari-hari, insya Allah nggak akan rugi. Tapi yang tidak beriman, nggak beramal soleh, nggak saling mengingatkan, membiarkan orang dalam kubangan kemaksiatan dan dosa, urusan dia, saya, dia, enggak. Kalau sudah kadung kena musibah, malapetaka, yang kena bukan hanya pelaku maksiat, tetapi orang yang membiarkan melakukan kemaksiatan kena imbasnya. Semua dipukul rata oleh Allah. Karena pernah dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, gara-gara ketika terjadi Abrahah dan bala tentaranya punya keinginan kuat untuk memporak-porandakan Ka'bah. Itu kan, saya kira antum semua tahu. Bahkan jangan-jangan anak belum lahir antum udah tahu cerita itu. Karena antum lebih tua semua daripada anak nih kebanyakan. Sudah tahu cerita tentang Abrahah menyerang Ka'bah. Apa yang terjadi? Allah utus wa arsala alaihim tayran ababil. Dibinasakan semua, Pak. Padahal kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala membumi hanguskan semua orang yang ada di situ? Padahal kan di situ ada orang yang tidak ingin menghancurkan Ka'bah, kok kena juga? Itu masalahnya. Kena imbas lemparan dari burung yang berbondong-bondong itu. Namanya bukan burung ababil, Pak. Nggak ada orang yang tahu nama burung itu. Ababil itu bukan nama. Ababil itu untuk sifat. Kalimat ababil, kalimat maknanya berbondong-bondong. Artinya mereka berkelompok banyak bareng, enggak satu-satu. Burung yang artinya burungnya banyak. Toir itu secara umum burung, ababil berkelompok-kelompok. Tapi kita sampai ke kita burung ababil bukan. Ababil bukan nama burung, kelompok spesies burung yang tahu hanya Allah tabaraka taala. Tapi kalau antum ketik di YouTube muncul burung ababil bentuknya begitu, dari mana dia tahu? Ini buat semua ya. YouTube itu enggak semuanya benar. Maka jangan antum dengarkan semua yang ada di YouTube atau di Google. Kita katakan Syekh Google, ada yang benar, ada yang salah. Enggak semua informasi kita terima telan mentah-mentah, nggak bisa.
Maka nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dijelaskan secara spesifik oleh Rasul seperti apa burungnya, karena nggak ada kepentingan kita tahu. Emang kalau kita tahu burungnya begini-begini terus mau kita apain? Jadi bukan itu intinya ayat Al-Fil itu, surah Al-Fil bukan itu intinya. Tapi Allah ingin memberikan pesan kepada semua manusia, hati-hati. Hati-hati yang menentang Allah. Itu loh kira-kira pesannya. Jangan menentang Allah. Rumah Allah jangan dihancurkan, masjid-masjid jangan diapa-apain, kira-kira begitu. Karena akan ancamannya besar, kalau enggak di dunia, di akhirat. Wa man azlamu man mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kata Allah, siapa lagi orang yang paling zalim di atas muka bumi ini jika ditimbang dengan orang-orang yang menghalang-halangi orang muslim untuk taat dan beribadah kepada Allah di rumah-rumah Allah. Malah dihancurin. Marah besar Allah. Kita kembali. Ibunda Aisyah pun nanya, ya Rasulullah, kenapa tuh orang yang tadinya enggak ikut ingin menyerang Ka'bah ikut hancur binasa, mati terkena serangan burung ababil itu? Bagaimana kondisinya nanti dari akhir? Apa jawab Rasulullah SAW? Yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan niat mereka masing-masing. Hadis ini nanti antum bisa cari dalam bab al-ikhlas wa ihdar an-niyah dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab pertama tentang keikhlasan hati dan permasalahan niat. Tapi sejatinya bukan itu inti yang saya ingin sampaikan. Apa maksudnya? Semua kena, yang maksiat, yang enggak maksiat, yang mau niat untuk menghancurkan Ka'bah, enggak niat untuk menghancurkan Ka'bah, kena juga. Kalau dekat-dekat orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan, harus watawasau bil haq watawasau bis sabar. Jadi yang pertama, ketika dia pergi dia tidak akan pernah kembali. Yang kedua, orang yang mati, ruh yang keluar dari jasadnya tidak akan pernah kembali. Orang yang sudah masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, maka mereka tidak akan pernah kembali kepada kehidupan dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali kepada alam dunia. Di mana tempat mereka? Di barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, di hadapan mereka ada dinding pemisah sampai hari kiamat. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, berbicara kematian. Berbicara kematian. Setiap kita ini camat, calon mati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah yang ke-39, surah Az-Zumar ayat yang ke-30. Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau hai Muhammad akan mati dan seluruh manusia mereka pun akan mati. Jadi jangan kemudian merasa saya akan lama kayaknya di dunia. Enggak. Dunia hanya tempat sementara. Dunia hanya tempat singgah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali wa malid dunya wa ma ana fid dunya illa karakib istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Aku ini di dunia, kata Rasul SAW, ibarat seseorang yang sedang safar. Tahu orang safar menempuh perjalanan. Kemudian istadhalla tahta syajarah, bernaung sejenak. Mungkin karena perjalanan jauh gitu ya. Kemudian panas, terik matahari menyengat, kebetulan lewat ada pohon yang rindang. Istadhalla tahta syajarah, bernaung di bawah rindangnya pohon. Apa yang terjadi? Summaraha wa tarakaha. Setelah itu pergi meninggalkan pohon itu. Jadi kita ini sedang berada di bawah atap pohon yang rindang. Jadi dunia diibaratkan seperti pohon yang sedang kita bernaung di bawahnya. Sekilas, sementara, hanya sebentar saja. Dan sebentar lagi kita semua akan meninggalkan dunia. Hanya bedanya
ada orang yang mungkin mendahului kita, atau sebaliknya kita lebih dahulu daripada orang. Bisa jadi ana datang belakangan, antum duluan, atau antum duluan dan ana belakangan. Sama aja begitu. Jadi di antara kita pasti Pak akan saling mendahului. Dijemput ajalnya sesuai dengan ketetapan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbicara kematian, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita semua untuk memperbanyak ingat mati. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak ingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan-kenikmatan. Apa maksudnya? Kematian. Kematian harus bisa mendatangkan ibrah bagi kita. Karena kematian dan kehidupan itu ujian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan sebagai ujian untuk kalian, kata Allah. Siapa di antara kalian yang melakukan amalan terbaik, amalan yang paling benar, amalan yang paling bagus, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kematian sudah ditetapkan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap orang penciptaannya sudah ditetapkan oleh Allah di dalam perut ibunya. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama masih segumpal air, kemudian berubah 40 hari berikutnya menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah pada 40 hari berikutnya menjadi mudghah, daging yang meliputi tulang-tulang. Jadi tulang diseliputi oleh daging dan kulit. Sempurna sudah 120 hari di dalam perut ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala utus seorang malaikat untuk meniupkan ruh dan hiduplah orang tersebut. Kemudian dituliskan 4 hal. Apa di antaranya? Bikat birizqihi wa ajalihi. Dituliskan di antaranya rizkinya, dituliskan di antaranya ajalnya, sudah ditetapkan Pak. Sehingga Allah mengatakan bahwasanya orang kalau sudah ditetapkan ajalnya tidak bisa mengelak dia, mau lari kemanapun nggak akan bisa pernah mengelak. Ada riwayat dari Israiliyat. Riwayat Israiliyat itu boleh diceritakan. Boleh diceritakan kata Rasul. Wala haraj, tidak masalah. Tetapi la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Enggak harus langsung percaya 100%, tapi juga enggak boleh mendustakan 100%. Ini kalau berbicara permasalahan kematian, Pak. Di masa Nabi Sulaiman alaihi salam tersebut ada hikayat yang datang dari Israiliyat bahwasanya pernah malaikat maut ini menyerupai fisik manusia. Karena sering ya malaikat-malaikat itu menjelma sesosok manusia, termasuk malaikat Jibril, termasuk malaikat maut. Dan pernah juga datang kepada Nabi Musa alaihissalam, antum cari nanti dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba kedatangan malaikat maut ingin diambil ruhnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba faqa'ainah, dihajar oleh Nabi Musa alaihissalam malaikat maut itu sampai keluar matanya. Sebagian orang mungkin nggak yakin dengan hadis ini, padahal ini yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Masa iya seorang nabi mukul orang? Allah. Masa iya nabi dengan malaikat tengkar? Ini karena nggak percaya dengan hadis ini. Seorang muslim yang baik yakini selama itu valid sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru ambil hikmahnya. Dan kemudian segala syubhat yang beredar sudah ditepis oleh para ulama. Contoh, masa iya seorang nabi mukul orang, contoh misalkan. Disebutkan malaikat maut ini menjelma sesosok manusia, datang kepada rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian memukul malaikat maut itu. Apa alasannya? Disebut dalam kitab-kitab hadis yang lain. Boleh hukumnya bagi orang melukai orang lain, yaitu mencongkel matanya, misalkan melempar mata orang yang masuk ke dalam rumahnya, mengintip
Ini disebutkan di beberapa hadis. Maka boleh. Jadi andaikan ada orang masuk ke dalam rumah kita tanpa izin dan melihat-lihat isi rumah kita, kemudian kita pukul, kita nggak berdosa. Disebutkan para ulama. Bahkan sampai mencongkel matanya pun, keluar matanya gara-gara kita pukul, kita lempar, luka misalkan, atau buta misalkan, maka secara Islam dia tidak berdosa. Apa alasannya? Karena orang ini masuk tanpa izin. Allah tegaskan, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, jangan kalian masuk kepada rumah-rumah orang yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian minta izin, menyamankan diri, dapatkan izin dari sahibul bait, dari tuan rumahnya, dan mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, baru boleh. Itu pun nanti ada adab-adabnya. Antum baca di dalam kitab Al-Adab karya Syekh Muhammad, karya Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, ketika bertamu ke rumah orang, bagaimana adabnya, bagaimana menjadi tuan rumah, apa adabnya, dibahas oleh para ulama. Maka termasuk di antaranya, kalau ada orang masuk rumah orang, maka hak orang yang punya rumah, diapain tuh orang? Kenapa dia masuk tanpa izin? Ini dia, kenapa Nabi Musa sampai memukul orang tersebut? Dikiranya manusia biasa, ingin mengambil ajalnya, maka dipukullah, akhirnya keluar matanya. Akhirnya malaikat maut langsung lapor kepada Allah, ya Allah, arsaltani ila rajulin la yuridul maut, kau mengirimku ya Allah kepada seorang laki-laki yang enggak mau mati. Jadi malaikat maut mengeluhkan itu kepada Allah, sampaikan kepadanya salamku, kata Allah. Bukan Allah tidak tahu nikmat pelajaran bagi semua. Di antaranya pelajaran tadi, bahwasanya orang harus minta izin kalau mau masuk ke rumah orang lain. Akhirnya malaikat maut pun izin baik-baik kepada Nabi Musa alaihissalam, kau dapatkan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku izin mengambil ajalmu. Apa gerak? Itu panjang lebar, nanti hadis itu bisa cari dalam riwayat Imam Bukhari, bukan ini pelajaran kita. Jadi para jamaah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah juga hadir di tempat beliau, kediaman beliau, beberapa orang umat beliau, termasuk malaikat maut kala itu, menjelma sesosok manusia. Apa yang dilakukan oleh malaikat maut itu? Dia sedang memelototi orang yang ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang yang dipelototi oleh malaikat maut ini takut dia. Wahai Nabi Sulaiman, aku kok merasa tidak nyaman dilihat oleh si fulan tuh. Dipelototinya terus begini, Pak. Enggak pernah berkedip nih malaikat maut. Tapi orang ini enggak tahu kalau ini malaikat maut. Apa yang terjadi? Maka dia meminta kepada Nabi Sulaiman, tolong antarkan aku ke tempat yang jauh di sana. Disebutkan dalam riwayat itu namanya Al-Hind. Hind itu dua kemungkinan. Bisa jadi Hindia adalah India yang sekarang itu, bisa juga adalah Nusantara, Indonesia. Kenapa? Karena kita juga dulu bergelar Hindia Belanda. Itu di sini Nusantara. Hindia, kalau bahasa Arabnya Hind dua-duanya Hind. Jadi para ulama menjelaskan bisa kemungkinan dua, entah itu adalah India atau Nusantara. Tapi intinya di redaksi riwayat itu menggunakan Al-Hind. Dia minta diantar menggunakan kendaraan tercepatnya apa? Angin. Diantar secepat kilat, sampailah ke tempat tersebut. Tiba-tiba malaikat yang tadi ada bersama Nabi Sulaiman hilang, ikut hilang dengan orang tersebut. Tidak lama berselang, datang lagi tuh malaikat maut. Kata Nabi Sulaiman, kenapa kau tadi pelototin tuh orang? Apa kata malaikat maut? Kata dia, ya Nabi Allah Sulaiman, aku agak heran dengan orang itu. Aku diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawanya di negeri India tadi, di negeri Hind. Kenapa nih orang masih di sini? Bayangkan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan itu nanti dalam surah Luqman ayat yang ke-34. Penggalan ayat terakhir dari surah Luqman ayat 34 itu apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang manusia tidak pernah tahu apa yang akan dilakukannya di hari esok, dan seorang manusia tidak pernah tahu di bumi mana ajalnya akan dijemput. Gak pernah tahu kita, Pak. Saya sekarang lagi di Singapura, tiba-tiba berangkat pakai pesawat misalkan sampai ke Indonesia, mati di Indonesia. Jauh nggak Singapura dengan Indonesia? Jauh. Tapi terserah Allah, matinya di Indonesia, matinya di Mekah, matinya dimanapun, semua kita tidak tahu.
Makanya tadi riwayat itu memang tidak bisa kita benarkan 100%, tapi juga tidak bisa kita dustakan 100%. Karena hikayat-hikayat dari kalangan Bani Israel. Kecuali kalau yang menyampaikan Nabi valid, maka mau tidak mau kita harus terima. Tapi kalau bukan Rasul yang menyampaikan, ditemukan dalam beberapa kitab-kitab masa lalu, maka tidak seutuhnya kita terima 100%, juga tidak seutuhnya kita dustakan 100%. Yang diambil adalah hikmah dan pelajaran. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi manusia kalau sudah ditetapkan, kata Allah, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, ingat kalimatnya Allah menggunakan kalimat umat, bukan likulli insan. Insan itu bagian dari umat. Umat apa? Kelompok, golongan. Kalau sudah golongan, kelompok, maka banyak makhluk hidup itu. Ada kelompok yang namanya hewan-hewan, ada kan? Ada bangsa jin, bangsa hewan, bangsa malaikat, dan bangsa manusia. Maka Allah menggunakan kalimat umum, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas waktu kematian, sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah datang masanya, maka tidak ada yang mampu kemudian menunda kematian dan ataupun mengedepankan agar orang itu mati. Nggak ada yang bisa. Nggak usah kepada perkara ayat ini. Saya pribadi Pak punya pengalaman. Alhamdulillah, kita juga udah sering menyembelih kambing, sapi, apalagi ayam dan bebek. Kita nggak tahu berapa ratus ayam yang sudah kita sembelih misalkan. Qaddarallahu wa ma syafa'an. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang menetapkan kematian dan kehidupan itu siapa? Allah, bukan manusia. Semua hanya perantara. Yang paling gampang kita lihat langit, hukum gravitasi alam, harusnya kan segala sesuatu itu bertopang kan. Contoh kayak ini, nggak mungkin atap bisa terbangun kalau tanpa apa namanya nih, tiang. Tapi Allah katakan bi ghairi amadin tarawnaha, kau akan lihat langit-langit itu tanpa pasak, tanpa tiang, nggak ada tiangnya yang menyangga, tapi bisa berdiri tegak tuh langit. Karena kuasa Allah, semuanya cuma perantara. Kalau sudah katakan kun, saya kun, jadi maka jadi. Dulu tahun 2020 seingat saya, waktu pandemi Pak, masa pandemi Idul Fitri kan nggak boleh kan kita sholat kan, semua nggak ada, saya kira di masjid-masjid daerah Jakarta dan sekitarnya nggak ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid ya kan. Yang ada paling ya di perkampungan atau tempat-tempat tertentu, itu pun beberapa orang doang. Tapi Idul Adha boleh kan? Idul Adha boleh waktu itu, dan saya ngimamin di satu tempat. Selepas sholat Idul Adha, saya pulang ke Madura, saya nyembelih di rumah, nyembelih sapi. Alhamdulillah aman, lancar, biasa. 3 hari berikutnya kalau tidak salah, saya diberi hadiahi oleh salah satu paman saya ayam jantan. Kita sembelih. Alhamdulillah juga kita beli golok dari salah satu jamaah kita, dan itu kita pakai juga, termasuk juga untuk nyembelih tajam banget Pak. Itu saya sekali begini, alhamdulillah nggak pernah kita sampai gini-gini tuh, nggak ada kejadian. Selalu sekali langsung putus semua, saking tajamnya. Kejadian motong ayam, subhanallah. Kita potong, srek, udah seperti biasa, saya biasa motong, srek, harusnya udah kelepek-kelepek itu, harusnya udah mati, nggak bergerak. Subhanallah, kejadian yang tidak pernah saya saksikan langsung, dan itu pengalaman saya pribadi. Yang menyaksikan ada abah saya yang lagi sakit waktu itu, ada umi saya, ada kakak saya berdua dengan kakak waktu nyembelih. Qadarullah, itu hewan ayam masih hidup, kayak nggak ada masalah dengan lehernya, udah putus semua, wadah jaim itu udah habis, udah putus bener. Abah yang kurang sehat merasa nggak percaya, langsung bangun dari tempatnya beranjak, masih hidup ya kata abah. Ingin ditangkap lagi, lari, enggak, santai saja, enggak ada kayak mau mati. Saya langsung terpikir, subhanallah, ini bukan karena kita tidak bisa atau tidak tahu cara motong ayam, kita udah sering potong ayam misalnya. Tapi saya langsung berpikir, Allahu Akbar, ini kuasa Allah. Allah jika ingin berkehendak untuk mematikan sesuatu, mati. Allah jika ingin menghidupkan sesuatu, hidup, meskipun secara dasar hukum manusia harusnya mati, enggak mati Pak. Abah kemudian setelah hampir 1 jam masih kurang yakin juga, akhirnya berusaha untuk ditangkap ayam, dan akhirnya dapat juga, karena susah ditangkap waktu itu. Akhirnya ditangkap juga abah dan kakak, dan saya juga menangkap ayam, disembelih ulang sama abah saya.
merasa kurang percaya dengan saya, Ustaz. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara penyembelihannya. Enggak. Akhirnya dicoba disembelih ulang lagi, dan itu pun tidak langsung mati. Baru lama-kelamaan kemudian mati. Maka kemudian saya berpikir, begitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan. Kalau belum masanya tiba, setiap umat itu ada masanya. Kalau belum masanya tiba, enggak akan mati. Makanya jangan begini, dalam urusan kematian tuh enggak boleh begini ya. Kasus misalkan, bapak saya qadarullah wafat, Ustaz. Sakit apa? Sakit jantung. Jangan dijadikan gara-garanya di bypass, Ustaz. Coba kalau nggak bypass, insya Allah nggak mati bapak saya. Nggak mungkin. Ini keyakinan yang diperbaiki ini. Itu ajal memang. Mau di bypass kah? Nggak di bypass kah? Dipasang ring? Nggak dipasang ring? Mau jantungan? Nggak jantungan? Kalau memang sudah ajalnya tiba, mati apa enggak? Mati, Pak. Jadi jangan ada kalimat, ada kata-kata, kayaknya kalau tidak makanya misalkan kata anaknya, atau sebaliknya, istri misalkan atau ibunya mengatakan kepada anaknya, tuh kan mendingan jangan, harusnya jangan, karena macam-macam muncul. Kenapa? Merasa nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh ini. Ini dibenahi akidahnya. Kebetulan insya Allah kapan-kapan kita belajar akidah insya Allah. Pelajari tauhid, bagaimana bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tidak lepas dari takdir Allah. Rasul mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah sudah tetapkan takdir semua makhluk, matinya, hidupnya, makannya, minumnya, istrinya, anaknya, apa saja sudah ditetapkan jauh sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. 50.000 tahun namanya udah diciptakan, itu yang namanya takdir. Jadi nggak usah risau, kalau mati memang sudah kuasa Allah. Jadi cukup bagi keluarga jenazah hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan kalimat itu. Kami milik Allah, dan semua apapun yang kami miliki pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah kami, ibu kami, nenek kami, kakek kami, anak-anak kami, saudara kami, semua akan kembali kepada Allah. Begitu harusnya menyikapi. Dan memang kalau dia sudah pulang, tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Hanya begini, antum baca nanti dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, surah At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, insyaallah kita nanti masih akan dikumpulkan, Pak, dengan orang-orang yang mungkin hari ini tidak akan kembali kepada kita. Mungkin kita punya anak meninggal duluan, hari ini memang tidak kembali, tidak bersama kita lagi, tapi ada kemungkinan bersama dengan orang-orang yang mati. Yang pertama, kemungkinan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, itu pertama dalam mimpi. Sekali lagi, kita masih kemungkinan bertemu dengan orang yang sudah mati di mana? Di alam mimpi. Surah Az-Zumar ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Nih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang ruh, jiwa-jiwa manusia. Kapan? Dua. Pertama, ketika jiwa itu mati. Yang kedua, yang belum mati. Kapan? Ketika mereka dalam keadaan tidur. Nah, orang yang tidur itu sejatinya mati. Setiap kita yang tidur sejatinya apa? Mati. Cuma mati sejenak. Allah lepaskan kembali ruh kita, dikembalikan kepada jasad, hiduplah kita. Karenanya Pak, habis bangun tidur pasti nih. Tapi yang menerapkan ya, yang nggak menerapkan ya nggak baca juga. Jadi setiap bangun tidur baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata Rasulullah SAW, baca doa ini. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Lihat tuh. Jadi tiap subuh, tiap pagi kita dihidupin terus oleh Allah. Alhamdulillah. Yang menghidupkan kami setelah baru saja mematikan kami. Jadi orang tidur tuh mati. Karenanya, karena sama-sama orang mati, memungkinkan bisa bertemu di alam mimpi. Jadi surah Az-Zumar 42 tadi menyatakan, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim ketika menjelaskan ayat ini, kemungkinan manusia yang hidup dengan manusia yang sudah mati bertemu di alam mimpi. Tapi
mau masuk insya kayaknya. Tetapi itu belum dipastikan, maksudnya apakah kalau kita bertemu dengan nenek kita, kakek kita, bapak, ibu kita di dalam mimpi itu pasti orang tua kita? Belum tentu. Tapi kan kemungkinan tadi kita katakan, bukan memastikan ya. Sekali lagi itu bukan memastikan, tapi kemungkinan bisa bertemu. Karena apa? Karena jin, setan itu bisa menyerupai siapapun kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Yang melihat aku dalam mimpi, kata Rasul, benar-benar dia menyaksikan aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasul. Tetapi menyerupai selain Rasul bisa, menyerupai bapak kita, ibu kita. Makanya bisa jadi memang orang tua kita, bisa jadi bukan. Bertemu dengan kita dalam mimpi kalau mereka mendapatkan kenikmatan dalam kubur. Tapi kalau mendapatkan siksa, ya nggak bisa. Tidak bisa bertemu dengan kita. Kenapa? Sibuk dengan siksaan demi siksaan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka dua hal inilah yang ketika pergi tidak akan bisa kembali lagi. Tetapi poin yang kedua, orang yang mati memungkinkan bisa bertemu dengan orang yang hidup, pertama dalam mimpi, yang kedua kelak di hari akhir di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat beriman kepada Allah Tabaraka wa taala dan melakukan amal-amal yang saleh. Itu yang Allah katakan dalam surah At-Tur ayat yang ke-21. Udah azan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kemungkinan bisa bertemu kembali pertama ketika kita berada di dalam tidur kita, bermimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Maka bisa jadi itu bertemu. Tetapi tidak dipastikan itu adalah keluarga kita. Karena bisa jadi juga itu adalah setan ataupun jin yang menjelma dan menyerupai keluarga kita. Tapi berhusnudzon, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang baik dan bisa bertemu dengan mereka. Dan yang kedua tentunya bisa dipertemukan. Kalau kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah keluarga kita pun akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan syarat, jika keturunan-keturunan kita orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan itu dalam surah At-Tur, surah yang ke-52 ayat yang ke-21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, kata Allah, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan keturunan-keturunannya, keluarga-keluarganya yang mengikuti kita orang-orang beriman dengan keimanan. Jadi mengikuti dengan keimanan, menjaga keimanan dengan baik dan benar, tidak keropos, tidak gampang turun imannya. Turun sih boleh turun, asalkan naiknya lebih banyak daripada turunnya. Karena tidak mungkin keimanan manusia hari ini terus naik, itu tidak mungkin. Pasti ada masa dia turun, tapi diusahakan, motivasi kembali. Datang ke majelis ilmu untuk mencharge, kalau bahasa kita ngecas, namanya lobek baterai, maka butuh cas. Di mana ngecasnya? Datang ke majelis ilmu, dicas keimanan kita. Tambah baterainya kuat, naik full, baru kemudian semangat lagi. Makanya majelis ilmu di bagian di antara ngecas, ketika sudah mulai turun keimanan, datanglah kajian agar bisa menaikkan keimanan kembali. Kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan bersamakan dengan mereka keluarga-keluarga mereka, anak-anak keturunan akan ketemu kembali. Kita berharap, tapi jangan sampai kemudian tidak beriman atau keimanannya enggak benar. Yang terjadi sebaliknya, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Dalam surah Az-Zukhruf Allah tegaskan itu. Persaudaraan itu akan putus kecuali persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Punya urusan masing-masing. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, insya Allah dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kita semua hari ini
yang jika ada di antara keluarga kita sudah mendahului kita, bisa dipertemukan minimal di dunia ketika kita dalam keadaan bermimpi, dan paling maksimal kita bertemu kembali dan berjumpa dengan mereka ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya kira ini sementara pembahasan kita tentang pergi tak akan kembali, tetapi insyaallah masih bisa dipertemukan dengan syarat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan, baik seputar permasalahan yang sedang tadi kita sudah sampaikan ataupun permasalahan keagamaan yang lain yang saya tahu, saya bisa insyaallah saya akan berikan jawaban. Kalau tidak, saya akan carikan jawaban. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, fadhal. Kalau ada pertanyaan. Ya, Allah. Tadi dikatakan kan kita sudah ditemukan 50 tahun sebelumnya Allah mahfud. Yang saya tanyakan, apakah umur kita itu seandainya diambil sama Allah 55, apakah dengan doa bisa panjang? Hasan, barakallahu. Urusan takdir ada perbedaan di kalangan para ulama. Syekh bin Baz punya kitab bagus, 1 jilid doang, Al-Qadha wal Qadar. Syekh Sulaiman Al-Asqar juga punya kitab, ada 7 jilid, 1 di antaranya tentang Al-Qadha wal Qadar, tentang takdir baik dan takdir buruk. Semua coba membahas tentang permasalahan takdir sampai pada permasalahan khilafiyah. Di kalangan para ulama pecah 3 pandangan. Apakah takdir itu bisa berubah atau tidak? Contoh, seorang manusia mungkin matinya ditakdirkan harusnya 50 tahun sudah mati. Tiba-tiba mungkin karena banyaknya amal-amal soleh seperti silaturahim, kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 5 tahun misalkan. Apakah seperti itu rupanya? Khilaf di kalangan para ulama. Pandangan pertama mengatakan bahwasanya takdir itu tidak bisa berubah secara mutlak. Pandangan yang kedua mengatakan oh enggak, takdir mutlak bisa berubah. Pandangan yang ketiga, takdir itu dilihat. Jika tulisan itu yang dimaksud adalah fil lauh al mahfuz ataupun pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berubah. Tapi jika tulisan takdir itu di tangan para malaikat, maka takdir itu bisa berubah. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau lebih condong pada pandangan yang ketiga ini. Beliau sampaikan, dilihat kondisinya. Kalau pada diri Allah Subhanahu wa taala, karena pengetahuan Allah meliputi segala hal, tidak ada yang berubah dan tidak ada yang berubah. Karena kalau tidak berubah berarti seakan-akan Allah baru tahu. Maka dalam pandangan sisi yang lain, jika di catatan sisi Allah hanya Allah yang tahu, itu tidak berubah. Tetapi pada sisi manusia atau makhluk-makhluk Allah seperti para malaikat, itu iya, kemungkinan berubah. Malaikat diperintahkan untuk mencabut nyawa si fulan tanggal sekian jam sekian, harusnya mati, tapi Allah katakan undur, tunda, sehingga berubah di catatan malaikat yang 50 menjadi 50. Gimana caranya? 2. Yang pertama beliau sampaikan tadi dengan cara doa, dan itu yang diambil pandangan oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizallahu ta'ala. Beliau lebih condong pada mengatakan takdir itu bisa berubah. Kenapa? Ada hadis la yaruddul qada illa du'a. Gara-gara hadis itu. Mohon maaf, kalimat gara-gara ini enggak asik ya. Perantaranya hadis itu sebagai dalil. La yaruddul qada illa du'a. Kata Rasulullah SAW, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Sehingga berdasarkan hadis itu berarti takdir bisa ditolak dengan cara doa. Harusnya jatuh di kubangan tertentu karena dia berdoa, nggak jatuh di situ. Ini pandangan. Karena memang ada khilaf, ada 3 pandangan tadi. Sebagian ulama milih A, yang satu milih B, yang satu memilih C. Dan wallahu a'lam bishawab, saya juga tidak berani menetapkan mana yang paling rajih dalam kasus ini. Karena perkara takdir saya tidak tahu dalam kasus ini. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memilih pandangan boleh. Saya lebih cenderung pada A, misalkan lebih cenderung pada B, tentu dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antara tambahan dalil yang mengatakan adanya perubahan pada takdir Allah Subhanahu wa taala selain doa, yaitu silaturahim. Karena hadis Rasul mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan usianya,
maka hendaknya dia sambung tali silaturahim. Kalimat yang kedua, dilapangkan rezeki. Misalkan lagi sempit, tapi gara-gara dia silaturahim, gara-gara lagi apa kalimat yang bagus selain gara-gara? Enggak indah kalimat gara-gara. Asbab itu bahasa Arab, Pak, bahasa Indonesia. Jadi perantara lah, gampang itu. Perantara silaturahim, maka berubah dari sempit, misalkan ditakdirkan sempit rezekinya jadi lapang. Karena kalimat hadisnya yang mungkin umumnya tadi sekian, maka perantara silaturahim ditambah sekian. Meskipun itu khilaf lagi nanti. Apakah yang dilapangkan itu dari sisi keberkahannya atau nominalnya? Karena ada istilah dalam bahasa kaifiyah dan kamiyah. Apakah kualitasnya yang dimaksud bertambah itu atau kuantitasnya, yaitu bentuknya, jumlahnya dari sekian menjadi sekian, atau tetap segitu tapi keberkahan. Ini khilaf juga panjang. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua hal kemungkinan terjadi tadi, yaitu jika pada sisi Allah, dan saya lebih cenderung pada pandangan ini, pada diri Allah Subhanahu wa taala tidak berubah takdir itu, tapi pada makhluk Allah seperti para malaikat yang sudah ada catatannya sekian, matinya tanggal sekian, hartanya cuma segini, maka bisa berubah, dihapus oleh ubah malaikat, dirubah, tambah sekian atau kurangi sekian, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kemungkinan besar bisa berubah pada catatan malaikat, tapi wallahu a'lam bishawab, apakah berubah pada diri Allah tabaraka taala, hanya Allah yang tahu, dan saya tidak berani untuk menetapkan itu. Tapi para ulama sampai pecah pada tiga pandangan yang sepengetahuan saya, yang saya tahu tentang masalah takdir, termasuk diantaranya doa bisa merubah takdir atau tidak. Kalau secara zahir hadis tersebut benar, karena Rasul mengatakan tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya mafhum mukhalafahnya, faham kebalikannya, berarti takdir bisa berubah dengan cara berdoa. Kalau pemahaman kebalikannya gampangnya begitu. Tapi wallahu alam bishawab, saya juga tidak berani untuk menetapkannya. Wallahu alam bishawab. Nah, saya tidak berani menetapkan, karena Syekh bin Baz radhiyallahu taala, beliau mengatakan jangan terlalu mendalami urusan takdir. Itu di akhir kitab beliau sampaikan. Kenapa urusan takdir ini sesuatu yang pelik, sesuatu yang susah? Kenapa? Urusannya gaib, hanya Allah yang tahu, sehingga tidak perlu takalluf untuk mengetahui berubah apa enggak berubah. Intinya beramal hari ini. Kita tidak dituntut untuk tahu tentang kondisi takdir kita, tapi kita dituntut untuk beramal dan berbuat banyak doa, banyak silaturahim, banyak bersedekah. Itu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup katanya, Pak. Jadi insyaallah mudah-mudahan bisa dipertemukan pada lain kesempatan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.